Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat dan dalam ridhonya Allah. Masih bersama Sukamto Sastro di Mejo Channel dalam bingkai informasi sehat ya. Baik, dalam informasi sehat ini kami gunakan beberapa literasi dari beberapa pakar yang semoga ada manfaatnya, juga menjadi penguat referensi, juga tambahan informasi. Harapan kami literasi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, bagi umat, dalam rangka pola hidup yang sehat. Ada beberapa pengalaman yang tidak enak ya. Saya pernah punya saudara, beliau obesitas, bobotnya lebih dari 100 ya. Pada perjalanan dia seorang guru ya, dia takut, resah, bingung, akhirnya membuat berbagai cara. Termasuk, maaf ini, minum berbagai obat-obat kimia agar cepat kurus. Ya, obat-obat pelangsing. Akhirnya, singkat cerita, dia gagal ginjal. Dan akhirnya meninggal dunia. Saya tidak mengatakan kalau memang penyebabnya itu memang qadarullah dia meninggal dunia. Tetapi prosesnya, dia obesitas, terlalu mengkonsumsi berlebih obat-obat pelangsing, dan meninggal dunia karena waktu itu prosesnya gagal ginjal gitu. Nah, saya hanya ingin katakan beberapa literasi hari ini bahwa hati-hati ketika kita gemuknya overdosis ya, bukan overdosis, over berat tubuh, maka hati-hati, ini level berapa kita? Ya, kita level berapa? Ini harus dicermati. Jadi manakala berat badan mencapai level siaga 1, kita harus hati-hati. Ya, hati-hati. Kadang orang pengennya lari ke obat pelangsing yang cepat ya, menurunkan. Tapi hati, itu bisa menjadi ancaman seperti yang ceritakan tadi. Bisa menjadi ancaman. Jadi beberapa literasi yang kami cermati bahwa cara kerja obat pelangsing adalah membuang lemak di dalam tubuh dan menekan selera makan. Dalam dunia kedokteran ada beberapa macam obat pelangsing yang memiliki sifat dan cara kerja bermacam-macam. Ada yang menekan nafsu makan, ada yang mempercepat rasa kenyang ini, ya. Ada yang meningkatkan istilahnya absorpsi lemak, ya, atau pengganjal perut bahasanya, supaya ben gak luwe terus. Itu ada efek-efek ke sana. Nah, tentu saja memang maaf, apakah dilarang sih kita minum obat-obat seperti itu, jamu pelangsing? Kita nggak melarang. Itu kembali kepada personal masing-masing ya. Cuman informasi hari ini hanya sekedar sharing. Kalau tidak bisa dikatakan pengenalan, sharing saja. Kalau cocok pakai aja, kalau enggak ya udah tinggalkan gitu loh. Nah, idealnya memang kalau pakai obat-obat seperti itu, libatkan dokter, gunakan konsultasi medis atau mungkin pakar-pakar kesehatan. Jangan liar. Sangat berbahaya, kecuali metodenya alami, mengurangi makan, olahraga, beda gitu loh. Ya. Kalau sudah libatkan obat, hati-hati, libatkan dokter, gitu loh. Jadi, pernahkah kita menggunakan, maaf ya, ada yang menggunakan obat pencahar atau obat diuretik atau obat digitalis sebagai obat pelangsing? Jika pernah, kita mungkin harus lebih berhati-hati. Karena obat-obatan tersebut bukan mengambil lemak dari dalam tubuh, melainkan mengambil cairan tubuh. Ya. Jadi seperti obat pencahar, obat diuretik, itu menimbulkan keinginan untuk sering berkemih. Ya. Apa itu obat pencahar? Yaitu yang bersifat laksatif atau menguras perut, ya, untuk menurunkan berat badan. Itu ada orang yang menggunakan obat pencahar. Padahal jika digunakan tidak tepat akan berbahaya karena dapat mengakibatkan infeksi pencernaan. Ada yang menggunakan obat diuretik. Obat ini menimbulkan keinginan seseorang untuk sering berkemih, ya, sering berkemih. Nah, jadi kadang berat badan kita akan berkurang sedikit sesuai dengan keinginan kita, ya. Jadi tapi ini sangat berbahaya. Namun cairan tubuh yang keluar berlebih, ancamannya tidak hanya dehidrasi, ya, tidak hanya dehidrasi,
tapi elektrolit tubuh juga akan hilang. Ini yang mengakibatkan kerja ginjal dan jantung jadi terganggu. Gitu loh. Maka harus cermat gitu loh. Ada juga ada pendapat juga dari para pakar di ahli kesehatan ya, di panduan diet sehat cerdas ala dokter. Ya pernah disampaikan oleh Ode Failasufa bahwa harus dicermati. Ada juga yang menggunakan obat digitalis. Obat digitalis ini konon ya dalam berdasarkan catatan literasi ini sebetulnya obat jantung. Tetapi memang bisa menurunkan berat badan sehingga kadang disalahgunakan. Lama-kelamaan pemakainya bisa kena anoreksia, ya, anoreksia. Artinya ada efek lain yang lebih jelek gitu loh. Jadi dietnya menggunakan obat digitalis. Ada yang menggunakan namanya obat antispasmodik, ya. Bahasa medis ini ya, maaf. Obat antispasmodik. Obat ini dapat membuat perut Anda kembung, seakan-akan kenyang dan malas makan. Kemudian tubuh kita menjadi lemas, tidak berenergi, membuat kita malas beraktivitas. Wah, ini bahaya lagi. Kalau kita karyawan bisa dipecat. Kalau kita pekerja ya bisa hancur. Kan malas bekerja, nggak punya penghasilan. Nah, ini juga bahaya. Lah bagaimana? Sebenarnya idealnya baiknya alami saja. Kalau pakai jalur-jalur yang tadi, kimia tadi juga berisiko. Sebenarnya sederhana kok. Kalau makannya sedikit ya kurus. Kalau makannya banyak ya gemuk. Makan boleh, imbangi dengan olahraga. Kalori masuk, imbangi dengan kalori keluar. Itu saja rumusnya. Ini cara ala orang desa, orang bodoh. Kenapa orang-orang gunung itu kok tubuhnya kecil-kecil? Ya tiap hari naik gunung, turun gunung. Yang dimakan ya biasa-biasa saja. Paling ketela, pohon. Sayur-sayur aja pakai sayur ketela pohon, bayam. Itu. Tapi beda orang kantoran. Di kantor makan, ngemil. Ya gemuk. Gemuk. Gitu loh. Mohon maaf. Jadi berpikirlah jangka panjang. Jangan sekedarnya. Jadi sebagian besar, maaf ya, beberapa teman yang mengkonsumsi obat pelangsing itu ada dampak yang kurang baik di masa depan. Seperti misalnya, maaf ya, gangguan emosi, hiperaktivitas, sulit tidur, kayak insomnia gitu. Kemudian perutnya kembung, terasa perih, melilit gitu. Keletihan yang berkepanjangan, depresi, lalu ketagihan dan mual, muntah, tubuh gemetar. Ini kan efek-efek jangka panjang yang nggak enak ini, berisiko, ya kan? Maka jangan instan. Segala sesuatu yang instan bahaya bro, bahaya sis, bahaya. Gitu loh, berproses saja. Ya maka ya harus cermati. Ada juga bahkan yang maaf ini bisa mengganggu kesuburan. Ya. Bahkan ada yang menstruasinya terganggu. Nah, gitu loh. Nggak gampang memang. Maka penggunaan obat pelangsing yang bersifat pencahar atau laksatif dapat menyebabkan usus bereaksi lebih aktif menyerap makanan. Sehingga membuat makanan dikonsumsi cepat dibuang sebelum diserap. Akibatnya bila konsumsi obat itu dihentikan, tubuh justru semakin bertambah gemuk. Karena usus menjadi lebih efisien dalam menyerap makanan. Nah gimana? Makanya kalau pakai obat-obat seperti itu, libatkan dokter. Libatkan dokter. Jangan ngawur, jangan semau sendiri. Kalau terpaksa ya libatkan dokter. Jangan mengambil langkah sendiri, enggak baik. Ya, enggak baik. Gitu. Baik, itulah beberapa catatan kami
Jadi ada yang menggunakan obat yang bersifat diuretik tadi menyebabkan tubuh mengalami kekurangan cairan. Bila kondisi seperti ini berlangsung terus-menerus ya, hati-hati, dampaknya gangguan ginjal. Nah, sedangkan obat-obatan yang bersifat memacu pembakaran kalori juga dapat merangsang jantung. Detak jantung berpacu dengan cepat. Nah gimana bro? Udah alami. Makan dibatasi, minum air putih yang banyak, sering olahraga yang rutin. Terus pagi hari keluarkan kalori. Udah sehat. Gitu loh. Dalam mindset kita, energi yang masuk harus seimbang dengan yang keluar. Kalau ekstra keras ya olahraganya keras, bekerja. Lakukan jalan, lakukan gerakan yang rutin lah. Rata-rata kita itu instan. Malas gerak. Kalau malas gerak ototnya nggak kuat, sendinya nggak kuat, tubuhnya jadi kegemukan gitu loh. Itu kawan, terima kasih, mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Pasti banyak kelemahan dan kekurangan. Pasti literasi kami kurang sempurna. Mohon disempurnakan kawanku. Terima kasih, bahagiamu bahagiaku dan bahagia kita bersama. Masih bersama Sukamto Sastro di Mejo Channel. Salam subscribe, like, dan komen, serta tekan tombol loncengnya. Terima kasih bro, informasi kesehatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.